Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ونفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة
الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Al-Quran yang sama halaman 220 surah Yusuf ayat yang ke-69. Bacaannya walamma dakhalu. Halaman 220 surah Yusuf halaman 69. Bacaannya walamma. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adhana mu'adhdhinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu 'alayhim madza tafqidun. Qalu nafqidu suwa'al maliki wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin. Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin. Qalu jazaa'uhu man wujida fi rahlihi fahuwa jazaa'uhu kadzalika najzil zalimin. Fabada min aw'iyatihim qabla wi'a'i akhihi thumma istakhrajaha min wi'a'i akhihi kadzalika kidna Yusuf ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa an yasha narfa'u darajatin man nasha' wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi wa lam يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين.
قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Tafsirnya halaman 57 surah Ali Imran ayat yang ke-97 sampai pada bacaan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Halaman 57 surah Ali Imran ayat yang ke-97 bacaan tafsirnya sampai walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini merupakan dalil kewajiban untuk melakukan ibadah haji bagi orang yang mampu untuk melakukannya. Jadi syaratnya bahwasanya para ulama sepakat ittafaqal aktharun ala anna az-zada war-rahilata syartani li husulil istita'ah. Bekal dan adanya kendaraan, sekarang pesawat. Jadi kita punya uang, punya bekal, persiapan, kemudian ada pesawat yang sekarang itu merupakan syarat untuk mencapai kalimat istita'ah, mampu. Jadi kalau sudah ada duit, kalau sudah ada uang, kemudian juga ada pesawat yang mengangkut kita, maka kita sudah masuk kategori adalah orang yang mampu. Sangatlah berat bagi orang yang mampu tapi tidak mau melakukan ibadah haji. Karena ada orang yang bisa pergi ke Eropa, ada orang yang bangga pergi ke benua lain, tapi dia nggak pernah kemana, nggak pernah pergi haji, nggak pernah ke Mekah, nggak ada niat di hatinya untuk melakukan ibadah haji atau umrah, untuk berkunjung ke Ka'bah Baitullah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara guru kami mengatakan, sebenarnya itu orang bukan nggak mau ke Mekah Ka'bah Baitullah, tetapi Ka'bah tidak mau melihat orang tersebut. Ini yang paling sangat menakutkan. Ka'bah sudah tidak mau lagi melihat wajah orang ini. Ini sangat menakutkan. Karena di antara syafaat nanti pada hari kiamat, syafaat dari Ka'bah Baitullah. Ada 3 kelompok umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pasti mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Yang pertama, orang yang sudah mendatangi Ka'bah Baitullah, baik ibadah haji atau ibadah umrah. Yang kedua, orang yang sudah berangkat dari rumahnya, sudah niat haji, niat umrah, tetapi ajalnya sampai sebelum dia sampai ke Ka'bah Baitullah, maka ini orang pun sama kategori orang yang pasti mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Yang ketiga, ada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang sudah ada niat maksimal di hatinya. Sudah ada niat di hatinya. Ya Allah, kalau nanti kau berikan aku keluasan rezeki, aku berniat ya Allah ingin ibadah haji atau ibadah apa? Ibadah umroh. Sampai ajalnya rezekinya gak ada, uangnya gak ada, sampai ajalnya tiba, tapi sudah apa tadi? Sudah niat di hatinya. Ini pun sama di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pasti mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Makanya antum beruntung. Yang sudah pernah berangkat beruntung, insya Allah mendapatkan syafaat dari Ka'bah Baitullah. Yang belum berangkat, niatkan di hati antum, ya Allah, saya berniat ya Allah, jika engkau memberikan saya rezeki, saya ingin berangkat ke Ka'bah Baitullah, ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ajal tak kunjung juga kita ada rezeki, sampai ajal kita nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat dari apa? Dari Ka'bah Baitullah. Yang penting perbanyak kalimat salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita bilang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau salawat yang lain silakan, salawat Ibrahimiyah atau salawat Idrisiyah, salawat Nariyah, apapun bentuk salawatnya kerjakan, baca sebanyak-banyaknya. Niatkan di hati kita, pasti nanti akan berangkat sampai ke Ka'bah Baitullah, sampai ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini ayat yang mengenai tentang kewajiban daripada ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, "Hujju qabla an tuhajju." Kerjakanlah ibadah haji sebelum kalian dicegah untuk mengerjakannya. Subhanallah. Ini Nabi yang bilang ini 15 abad yang lampau. Nabi sudah memberikan warning kepada seluruh umatnya. Pergi hajilah kalian, lakukanlah ibadah haji sebelum kalian nanti diapakan? Dicegah untuk melakukan ibadah haji. Subhanallah. Ini pasti gak kejadian ini? Pasti gak ini? Pasti satu masa bakal kejadian ini. Subhanallah. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sahabat-sahabat Nabi sendiri langsung mereka bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, bagaimana kaifa nahujju qabla an nuhajja? Ya Rasulullah, bagaimana kami sekarang harus ibadah haji nanti sebelum kami dilarang untuk melakukannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taq'uda al-'arabu ala butun al-awliya yamna'una an-nas as-sabil. Nanti orang Arab akan mencegah kalian di lembah-lembah. Kan di Ka'bah itu sebelumnya lembah-lembah, itu kan gunung yang dibobok, kan demikian, gunung dibobok, kita lewat lembah-lembah, lewat bukit-bukit. Nah, nanti satu masa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang Arab yang di lembah-lembah akan menghalangi kalian untuk sampai ke Ka'bah Baitullah. Ini bakal kejadian ini. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka demikian, mumpung masih ada kesempatan dipermudah untuk apa? Untuk berangkat ibadah haji. Setor aja udah. Sekarang kan lebih panjang waktunya, waiting listnya, enak kita. Jadi kita store sekian gak berasa nanti sampai kepada nominal yang untuk perintah kita. Jadi demikian, niatkan di hati kita agar kita sampai kepada Ka'bah Baitullah. Yang kedua, para jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan hadis, anna Adam alaihi salam lamma hajja qala lahu Jibril, innal malaikata kanu yatufuna bil baiti qablaka bi 7,000 'am. Pada waktu Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan ibadah haji, jadi semua nabi
melakukan ibadah haji. Semua nabi melakukan ibadah haji. Ma min nabi illa hajjah. Semua nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua melakukan ibadah apa? Ibadah haji. Subhanallah. Antum bisa bayangin itu. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad. Waktu Jumratul Aqabah, Usta Ula, Usta Aqabah itu kan, itu batu kan banyaknya luar biasa. Tapi kenapa tidak apa? Tidak numpuk. Kan seharusnya secara logika akal akan berkata, ini batu dari zamannya Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai zaman kita sekarang ini. Batu yang dipakai untuk apa itu? Melontar Jumratul Ula, Usta Aqabah. Kan yang melontar bukan se-Indonesia, semana? Sedunia. Per masa, per tahun, subhanallah. Tapi batunya tidak ada. Tidak numpuk, tidak ada, hilang, subhanallah. Ya kepada keterangannya ya, Al-Imam Al-Furraz rahimahullah kata beliau, itu diantara ayatul bayyinat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang jelas. Batunya langsung hilang, tidak bertumpuk di tempat jamarat, subhanallah. Demikian, subhanallah. Jadi semua nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam semuanya melakukan ibadah haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabiullah Adam melakukan ibadah haji, qala lahu Jibril, malaikat Jibril berkata kepada Adam alaihissalam, innal malaikata kanu yatufuna bil baiti qablata bi sab'ati alafi 'am. Sungguhnya para malaikat melakukan tawaf di Ka'bah Baitullah sebelum engkau 7.000 tahun. Jadi sebelum Nabi Adam sudah ada apa? Malaikat yang tawaf di Ka'bah Baitullah 7.000 tahun sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan, anna awwala man hajja Adamu alaihi salam, manusia yang pertama kali melakukan ibadah haji adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Berapa kali beliau melakukan ibadah haji? Wa annahu hajja 40 sanah minal hindi masyian. Sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam melakukan ibadah haji 40 kali dari India dalam keadaan berjalan kaki. Berapa kali tadi? 40 kali dari India Nabi Adam berangkat untuk melakukan apa? Ibadah haji. Subhanallah ya, India udah ada di kitab. Ya Allah, India udah ada di kitab. Nabi Adam melakukan ibadah haji dari mana? Dari India. Bukan dari Cina ya, bukan ya. Dari India. Subhanallah. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya wa qala Abu Ishaq lam yab'atsillah nabiyyan ba'da Ibrahim illa waqad hajjal bait. Bahkan ada ulama yang berpendapat, yaitu Al-Imam Abu Ishaq rahimahullah, tidaklah Allah utus seorang nabi setelah Nabi Ibrahim melainkan melakukan ibadah haji. Jadi semua nabi dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan bahwasanya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja hajjatan adda fardahu. Orang yang melakukan ibadah haji sekali maka sungguh telah melakukan kefarduannya. Jadi untuk menggugurkan kewajiban haji dilakukan ibadah haji sebanyak 1 kali. Orang yang hajinya 2 kali bagaimana? Wa man hajja thaniyatan la yatarabbah. Orang yang hajinya 2 kali maka sungguh dia lebih sangat taat, sangat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man hajja thalatha hujajin haramallahu sya'rahu wa basyarahu 'alan nar. Orang yang ibadah hajinya sebanyak 3 kali, Allah haramkan tubuhnya, rambutnya dimakan oleh api neraka. Ya Allah, ini
jaminan mutlak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengerikan sekali bagi orang yang mampu tetapi tidak tahu apa, tidak tahu haji. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memang lam yamna'hu minal haji maradun qati'un aw sultanun jairun wa mata wa lam yahujja fala yubali mata yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang tidak ada sakit yang menghalanginya, tidak ada pemerintah yang zalim, kemudian sampai dia meninggal dunia belum melakukan ibadah apa? Ibadah haji. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut pastikan matinya dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan apa? Yahudi. Ya Allah, mengerikan. Makanya antum yang udah ada kemampuan setor aja udah. Berangkatnya kapan terserah Allah. Yang penting udah apa? Udah setor, yang paling penting itu udah setor, udah niat, jangan niat doang, setor juga. Niat doang, niat setor juga. Kan sekarang ringan, sekarang nggak berat. Kita niat setor juga, niatin karena Allah SWT. Nanti Allah bikin mudah semuanya. Kan demikian, orang kalau udah niat kebaikan nanti Allah bukakan satu niat kebaikan, Allah bukakan 70 kebaikan. Coba ada antum deh. Antum niat pengen jamaah di Masjid Jami Al-Istiqamah, datang kemari, bukan jamaah doang dapetin, qobliyah dapat, ba'diyah dapat, baca ratib dapat, kan demikian, baca Quran dapat, semua dapat. Niatnya pengen apa? Pengen jamaah di Masjid Al-Istiqamah, tapi dapat semua. Itu demikian kebaikan. Ini ulama yang mengatakan satu kebaikan yang antum niatkan maka akan membuka 70 pintu kebaikan. Dan sebaliknya, satu keburukan yang antum niatkan akan membuka 70 keburukan yang lainnya. Jadi kalau antum udah niat malam pengen qiyamul lail, nanti malam pengen bangun, pengen tahajud, pengen qiyamul lail, pasti yang antum kerjain bukan qiyamul lail aja, pasti nanti baca Quran, nanti baca istighfar, baca selawat, baca tasbih subhanallah. Padahal niatnya satu, pengen ngapain tadi? Pengen qiyamul lail. Itu demikian. Ulama yang mengatakan orang yang ada niat di hatinya, satu niat kebaikan, Allah bukakan 70 kebaikan. Subhanallah. Untungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian ya. Orang yang hajinya sampai 3 kali, maka Allah haramkan rambutnya, kulitnya dimakan oleh api neraka. Tapi ada warning, ada ancaman keras dari baginda Rasulullah SAW. Orang yang sudah ada kemampuan ibadah haji, dia nggak haji juga sampai meninggal dunia, padahal tidak sakit, tidak ada pemerintah yang zalim, sampai meninggal dunia, Nabi bilang mata nasraniyan atau yahudiyan atau mata yahudin atau nasraniyan, meninggalnya pasti dalam kondisi apa? Yahudi atau Nasrani. Ya Allah, na'udzubillah min zalim subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, salah seorang ulama yang bernama Al-Imam Sa'id bin Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, juga Al-Imam Mujahid, Imam Taus, ini semua ulama tabi'in. Mereka semua radhiyallahu anhum mengatakan, "Lau 'alimtu rajulan ghaniyan wajaba 'alaihi al-hajju thumma mata qabla an yahujja ma sallaitu alaihi." Saking kerasnya ancaman dari Nabi Muhammad, orang yang ada kemampuan ibadah haji tidak haji, pastikan matinya Yahudi atau apa? Nasrani. Sehingga ulama salaf radhiyallahu anhum, siapa di antaranya? Al-Imam Sa'id An-Nakhai, Al-Imam Taus, Al-Imam Mujahid radhiyallahu anhum, mereka semua mengatakan, "Lau alimtu rajulan ghaniyan wajaba alaihi al-hajj." Kalau aku mengetahui secara pasti ada orang yang mampu untuk melakukan ibadah haji sampai dia meninggal dunia, qabla an yahujja, sampai dia meninggal dunia juga belum melakukan ibadah haji, padahal dia apa? Mampu.
Kata ulama salaf radhiyallahu anhum, ma shallaitu alaihi, aku tidak akan mensolatkan jenazahnya. Subhanallah. Karena udah melihat, udah tahu hadis Nabi tadi, orang yang ada kemampuan tidak haji, pastikan kata Nabi matinya Yahudi atau apa? Nasrani. Sehingga ulama salaf demikian kerasnya mereka semua radhiyallahu anhum. Kalau aku punya tetangga yang kaya, yang mampu tapi nggak mau ibadah haji, ke Eropa sampai, ke benua lain sampai, ke Amerika sampai, Inggris sampai, tapi ke Mekah nggak sampai, umrah kagak, haji kagak. Kata ulama salaf demikian. Kalau seandainya aku melihat ada seorang tetangga yang mampu, yang kaya tapi tidak haji sampai dia meninggal dunia, ma shallaitu alaihi, aku tidak akan mensolatkannya. Ya Allah. Kemudian para jamaah sekalian, yang kedua adalah ucapan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, man mata wa lam yuzakki wa lam yahujja, orang yang meninggal dunia tidak pernah mengeluarkan zakat malnya, hartanya udah sampai nisab, udah sampai haul, tapi nggak mau diapain, nggak berkeluarkan zakatnya, ditahan zakatnya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, orang yang meninggal dunia tidak mau zakat, ada kemampuan harta tidak mau haji, sa'alar raj'ata ila dunya, kalau udah meninggal dunia minta kepada Allah agar Allah pulangin hidup lagi ke alam dunia. Ya Allah, saking beratnya apa itu? Siksaan, ancaman dari Allah bagi orang yang ada harta tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya atau melakukan ibadah haji. Saking beratnya demikian. Benarlah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang punya kemampuan harta tidak mau ibadah haji, maka pastikan matinya Yahudi atau matinya Nasrani. Makanya kita niatin. Tapi jangan lupa tadi, niat juga setor juga, jangan niat doang. Niat pengen sembahyang jamaah, nggak mau ke masjid, salah juga. Niat doang. Niat di rumah besok pengen jamaah di masjid istiqamah, subuh pengen, udah bangun tidur lagi. Itu nggak niat namanya, itu bohongan. Kemudian para jamaah sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran wa mata. Ini orang sering minta nih tos-tosan. Ada orang yang udah niat haji tapi pengen mati di sono, pengen matinya pas lagi apa? Lagi haji, lagi umrah. Mereka tahu keutamaannya, subhanallah. Ini Nabi hadisnya. Nabi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi hajjan aw mu'tamiran mata wa mata. Orang yang keluar dari rumahnya, udah keluar dari rumahnya, udah berangkat dari rumahnya, udah haji, udah umrah dan mati di sana, meninggalnya di Ka'bah, meninggalnya di Mekah atau di Madinah, atau sedang melakukan ibadah haji umrah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarallahu lahu ajral haji wal mu'tamiri ila yaumil qiyamah. Allah akan mengalirkan pahala haji umrahnya sampai hari kiamat. Subhanallah. Jadi belum kelar, belum selesai. Emang ini orang niat di rumahnya pengen mati di mana? Pengen mati di Mekah, pokoknya aku pengen mati di sono, pengen meninggal di Madinah. Subhanallah. Belum kelar hajinya, belum kelar umrahnya, keburu meninggal. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut Allah alirkan di alam barzakhnya pahala umrah, pahala haji sampai hari kiamat. Ya Allah, nikmatnya luar biasa ya di alam barzakh. Itu alam barzakh bisa raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufaril niran, satu taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum pernah enggak pas antum buka hadir di pemakaman, antum cium bau apa? Wangi-wangian. Subhanallah, ini ahli surga ini orang. Karena sudah apa? Dari alam kuburnya sudah ada apa-apa? Wangi-wangian. Ini
Apa di antaranya? Istiqamah, mutabaah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika kalian cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni. Ikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat kita, wudu kita, cara mandi hadas kita, ikuti sedikit-sedikit tentang kerjaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, orang yang sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Yang pertama, pasti Allah akan mencintai kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian semua ya Allah. Untuk makanya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Satu Fatihah lagi ya buat Pak Mukhtar ya. Kita punya orang tua ya. Istiqamah, rajin malam Rabu, nggak pernah absen. Biar lagi sakit tetap datang lagi sakit, kondisi lagi kurang sehat badan, tetap datang hadir. Kita doakan ya Bapak Mukhtar bin Muhammad Ali Baji Ali. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah sadarus wa rahmatan ala syahul rahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد
wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Allah, assalamualaikum